sama beliau, sekarang ketemu lagi. Dan semua materi kuliah terkait komunikasi yang sebelumnya beliau pegang, itu sekarang kalau mau GR-nya tuh mau diserahin semuanya ke saya aja gitu, milih-milih gitu. Padahal saya pun masih penuh dengan kata jadi di awal. Oke, jadi tujuan pembelajaran untuk skill Breaking Bad News ini adalah untuk merencanakan penerapan komunikasi medis orang dokter kepada pasien dan keluarga, ya, khususnya pada saat menyampaikan berita buruk atau dikenal dengan istilah breaking bad news, ya. Jadi isi pembelajaran untuk di kuliah pengantar hari ini nantinya akan dijelaskan mengenai pengertian dan penggunaan langkah strategi breaking bad news, serta penggunaan langkah strategi spikes. Untuk melakukan breaking bad news nanti kita menggunakan 6 langkah ya. Jadi fokusnya nanti adalah pada langkah-langkah spikes itu yang akan diperdalam. Nanti kalau suara saya kurang jelas, tolong diinfo ya. Masih clear terdengar? Salah satu perwakilan tolong. Terdengar betul. Terdengar. Oke. Saya lanjutkan mengenai pengertian ya. Bad news atau berita buruk itu nanti yang disampaikan merupakan suatu informasi yang kurang mengenakan bagi pasien dan juga keluarganya. Mengapa tidak mengenakan? Karena berita tersebut berdampak pada individu pasien dan juga berdampak nantinya kemungkinan besar terhadap keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini terkait dengan masa depan dari pasien, ya. Berupa apa saja sih breaking bad news itu? Breaking bad news dapat berupa dari hal yang menurut kita sederhana sampai hal yang betul-betul berat ya. Yang berat itu adalah kasus sampai pasien itu meninggal, tidak bisa kita tolong lagi sebagai seorang dokter. Mulai dari hal-hal terkait dengan kambuhnya suatu penyakit ya, gagalnya pengobatan, lalu menyebarnya penyakit ya, dampak-dampak yang tidak baik dari perjalanan suatu penyakit, atau saat kita membuka atau menginformasikan hasil tes kepada pasien, dan juga terkait dengan perawatan paliatif. Perawatan paliatif itu adalah satu perawatan di mana dokter dan tim medis yang menangani pasien sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk kemajuan perbaikan kondisi pasien. Jadi perawatan paliatif itu intinya tidak ada pengobatan yang berdampak untuk penyembuhan, tapi hanya memberikan pengobatan simptomatis namanya. Hanya mengurangi rasa nyeri, hanya membantu asupan makanan gitu ya, membantu kencing lewat kateter, itu tidak ada pengobatan yang menyembuhkan. Intinya kalau perawatan paliatif itu hanya mendampingi pasien, memberikan obat-obat terkait dengan keluhannya saja, dan itu akan diakhiri dengan perawatan mendampingi pasien menuju ke tahapan dying in dignity. Jadi meninggal dengan kondisi yang bermartabat. Maksudnya kondisi yang nyaman untuk pasien, meninggal tidak dalam kesakitan, tidak dalam kesedihan, tidak gelisah, seperti itu yang dipersiapkan dalam perawatan paliatif. Nah, pada saat kita melakukan breaking bad news tersebut, hal yang paling sulit itu adalah pada saat kita memberikan informasi, lalu tidak mampu kita memperkirakan kira-kira reaksi pasien seperti apa. Apakah dia akan marah, ngamuk, sedih, meronta-ronta, atau justru ingin mengakhiri hidupnya, sehingga di situ diperlukan teknik komunikasi yang baik. Langkah-langkahnya yang kita sesuaikan, yang menurut pakar-pakar sebelumnya itu merupakan pengkondisian yang sudah sangat ideal ya, yang bisa dilakukan sebelum kita memberikan breaking bad news. Tujuan dari mempelajari step-step breaking bad news ini adalah yang pertama untuk mengumpulkan informasi dari pasien
sehingga membantu kita sebagai dokter untuk memahami bahwa oh pasien kita pemahamannya sudah sampai sini. Oh ternyata harapan dan kesiapan pasien itu seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa membaca kurang lebih di awal tersebut bagaimana kondisi dari pasien kita. Lalu tujuannya juga untuk memberikan informasi yang jelas dan bisa dimengerti sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasien. Kalau ternyata memang ini kebutuhan pasien tapi pasien tidak ingin, ya tidak bisa kita paksakan gitu ya. Jadi otonomi pasien pada saat pasien tidak mau mendengarkan atau belum siap mendengarkan, kita sebagai dokter ya mau tidak mau harus menunda gitu. Lalu tujuan lainnya adalah untuk mendukung pasien agar memiliki keterampilan mengurangi dampak emosional dan bisa menerima berita buruk yang kita berikan, yang kita sampaikan ya. Dan juga selanjutnya kita dokter bersama dengan pasien dapat membangun strategi untuk merencanakan pengobatan selanjutnya, bekerja sama antara dokter dengan pasien dan keluarganya. Apa sih hambatan-hambatan yang sering terjadi di dalam pemberian Breaking Bad News? Untuk kalian pahami, di dalam setting rumah sakit ya, untuk pasien-pasien terminal atau pasien-pasien yang sangat sulit ditangani atau untuk menyampaikan hal-hal yang tidak mengenakan kepada pasien, kalian mesti tahu bahwa itu merupakan beban tersendiri dari tim dokter. Sehingga ini hambatan yang sering terjadi, yang dialami oleh dokter pun harus kalian pahami, sehingga sebelum menjadi dokter beneran, kalian tahu betul, oh ternyata senior-senior saya di rumah sakit mengalami hal-hal seperti ini. Jadi seringkali sejawat-sejawat atau dokter-dokter senior maupun dokter-dokter yang menghadapi kondisi ini, itu berharap kalau dalam tim ya, kalau pasiennya itu pasien yang parah, biasanya tidak akan dirawat oleh satu dokter, minimal oleh 2 sampai 3 dokter. Jadi satu sama lain seringkali berharap, oh semoga nanti dia aja deh yang menyampaikan berita buruknya gitu. Terus nanti misalnya ditanya, dok gimana? Oh ya nanti dokter A yang akan menyampaikan ya. Dokter A bilang, oh ya nanti dokter B yang akan menyampaikan, karena sebetulnya tidak siap gitu ya. Kemudian yang kedua, seringkali terjadi penundaan-penundaan karena dokter sendiri masih denial juga atau belum siap juga menghadapi nanti respon dari pasien. Sebentar ya, masih menunggu hasil ini, sebentar ya masih dicek ini dulu gitu. Karena ada kondisi-kondisi bahwa dokter pun manusia gitu ya, harus menenteramkan dirinya juga sebelum memberitahukan sesuatu yang berat kepada orang lain. Lalu yang ketiga, seringkali ada ketidakjujuran dari dokter. Misalnya, oh ya nanti kita coba, bisa kok bisa. Kenapa seperti itu tidak jujur? Ya karena dokter pun kadang tidak mampu melihat atau menghadapi kekecewaan pasien atau tidak mampu dianggap gagal dalam memberi penanganan. Saya kasih contoh ya. Breaking bad news yang paling berat yang pernah saya hadapi sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi, waktu itu saya tidak masuk ke dalam tim, ternyata ada pasien rujukan dari daerah lain dengan kondisi organ vitalnya, laki-laki ya, organ vitalnya mengalami luka bakar karena, bisa nggak kalian bayangkan ya, karena kena setrum saat sedang mancing. Susah dijabarkan ya, karena saya tidak bisa memperagakan di sini. Jadi dia saat dia mancing ya, jadi ujung dari pancingnya itu, ujung atas kena ke kabel listrik, lalu kena di ujung bawah organ vitalnya itu kena setrum dan akhirnya mengalami luka bakar. Pasien shock, tidak sadar, kemudian dievakuasi dari luar Bali. Dibawa ke sini, dihandle oleh dokter bedah, urologi, dihandle oleh dokter jantung, penyakit dalam, untuk emergensi 3 orang dokter untuk menangani kondisi kegawat daruratannya. Akhirnya setelah terlewati fase itu, di hari ketiga muncul hari kedua ya, diputuskan untuk melakukan amputasi pada organ vital.
tanpa sepengetahuan pasien. Karena kondisi emergensi pada saat itu masih di ICU, pasien belum sadar dan pasien demam, kemungkinan besar ada infeksi menyeluruh diakibatkan karena luka bakar pada organ vital tersebut. Bukan organ vital, saya maksud di sini alat vital ya, biar samar sedikit. Supaya jangan ambigu, alat vital. Saya pakai sebagai organ vital, laki-laki. Nah, jadi sudah dilakukan operasi alat vital, tapi pasien belum tahu. Karena memang saat itu kesadarannya belum bagus, diharapkan untuk pemulihan fungsi dari semua organ ya, karena sudah ada infeksi, kemudian dan lain-lain lah komplikasi. Yang tahu hanya istri. Nah, 3 orang dokter ini kemudian tidak mampu lah ya untuk melakukan breaking bad news itu, sempat ngomong ke pasien tapi secara samar. Akhirnya masuklah saya ke dalam tim tersebut khusus untuk memberikan breaking bad news. Bisa dibayangkan seorang laki-laki berusia 40 tahun, sangat produktif, energik, pengusaha, tapi saat itu sudah diamputasi alat vitalnya. Nah, itu challenge banget untuk dokter ya. Itu terjadi, dokter urologi tidak mampu melakukan dan yang lain-lain sehingga dibutuhkan bantuan psikiater yang netral yang bisa kira-kira membaca kondisi emosi dari pasien untuk menyampaikan breaking bad news. Jadi kalian bisa melihat contoh-contoh challenge yang dihadapi pada saat menyampaikan breaking bad news ya. Kalau menurut kalian menyampaikan hal sederhana, misalnya, oh ini CA kanker payudara, mungkin simple di mata kalian karena sering membaca itu. Tapi tidak begitu adanya pada seorang pasien pada saat dia divonis mengalami menderita suatu penyakit atau mengalami satu kondisi dia harus kehilangan organ tubuhnya atau kehilangan yang paling penting alat vitalnya gitu ya. Karena itu kan simbol kejantanan misalnya dari laki-laki kan. Nah, itu harus hilang. Bisa membayangkan kalian gimana saat menghadapi pasien, responnya nanti gimana ya kalau saya bilang Bapak penisnya sudah dipotong gitu. Sekarang Bapak nggak punya penis, hanya punya skrotum saja. Nah, gimana membahasakan itu kepada pasien? Ya, itu susah dijelaskan, tapi saya bersyukur semuanya terlewati dengan baik. Dan sampai sekarang pun hubungan dengan pasien justru masih terjalin walaupun pasiennya tidak ada di Bali gitu ya. Oke, itu salah satu contoh yang menurut saya sangat berat ya tantangannya. Nah, untuk persiapan dari breaking bad news ini ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan. Nanti kalian bisa tonton video yang sudah saya buat. Video itu sangat singkat, jauh dari kesan sempurna, karena sebetulnya kalian bisa berikan masukan sebagai bahan diskusi di setiap langkahnya. Jadi, step 1 harusnya melakukan ini. Lalu yang paling saya garis bawahi dari video tersebut adalah pada saat step memberikan empati itu masih sangat singkat. Jadi itu yang kalian harus perbaiki pada saat nanti kalian melakukan skill tersebut. Jadi pada langkah persiapan dilakukan identifikasi pasien ya, siapa yang akan mendampingi. Kalian juga mempersiapkan diri ya yang akan memberikan breaking bad news, persiapkan arsip-arsip ya, dokumen-dokumen yang mendukung kondisi yang akan kita sampaikan. Misalnya hasil lab ya, hasil pemeriksaan, kemudian pilihan tempat. Usahakan kalaupun di daerah di area yang ramai seperti di UGD, cari spot yang agak sepi yang memungkinkan suara kalian jelas terdengar di telinga pasien dan keluarganya. Lalu pilih waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat itu waktu yang tepat untuk pasien dan juga waktu yang pas oleh dokter. Jangan sampai dokter dalam kondisi yang terburu-buru pada saat menyampaikan breaking bad news. Hal yang paling penting disampaikan pada saat melakukan breaking bad news adalah empati. Saya mengulang-ulang seringkali pada siapapun kalau membicarakan tentang empati, lakukanlah dengan tulisan
dia sangat mudah melihat dokter atau dokter muda atau siapapun yang memeriksa, yang melayani dia, apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak. Ketulusan hati itu terpancar lewat empati, itu akan mudah dinilai oleh orang-orang yang sedang sulit. Nggak usah orang-orang yang sulit sebetulnya, kalian pun sebetulnya kan tahu ya, kapan dia ngomong begini tapi pikirannya kemana gitu ya. Saya sering kali berulang-ulang karena pendidikan ini adalah pendidikan dokter, di mana hal yang paling mendasar di sini adalah keinginan untuk membantu sesama. Jadi yang namanya empati, bagaimana kita concern melayani pasien, itu tolong diperhatikan nanti. Sehingga kalian akan dicari-cari oleh pasien ya. Oke, jadi dalam penyampaian Breaking Bad News, persiapkan pasien dengan kata-kata yang memang menyiratkan akan ada sesuatu yang kurang mengenakan. Ya, jangan diajak happy-happy terus nanti dibanting pasiennya dengan apa namanya berita yang kurang enak gitu. Ini contoh-contoh dari kalimat misalnya hasilnya kurang baik seperti yang kita harapkan gitu ya. Atau kemungkinan ada sesuatu yang serius ini Bu gitu. Atau secara frontal kalau rasanya pasien sudah cukup siap, kita bisa menyebutkan saya memiliki berita kurang baik. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat ya. Intinya informasi yang kita berikan saat Breaking Bad News itu harus jujur. Gunakan bahasa awam sehingga tidak menimbulkan mispersepsi atau persepsi yang berbeda atau persepsi yang jadinya ambigu antara dokter dengan pasien. Jadi betul-betul perjelas dengan bahasa yang awam dan minta pasien kalau misalnya tidak jelas untuk menanyakan atau mengulang itu boleh ya. Nah, untuk pasien anak saya skip dulu karena sebetulnya kalau untuk pasien anak itu sangat depend on orang tua ya, khususnya anak-anak yang masih duduk di sebelum SMP ya. Kalau SMP sudah mungkin bisa paham, memahami kondisi dirinya. Tapi tetap proses dimulai dengan keluarga atau orang tua terlebih dahulu. Lalu apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit dijawab, ya, misalnya pertanyaan yang paling sulit dijawab oleh dokter itu kalau pasiennya mengalami penyakit yang berat, kalau ada pertanyaan dari dokter, dari pasien, apakah saya akan membaik dok, atau saya akan meninggal? Berapa lama sih pengobatan? Jadi muncul pesimisme dari pasien. Nah, pada saat mengalami kondisi seperti ini, menemukan situasi di mana pasien bertanya seperti ini, diharapkan dokter kalian nantinya pada saat melakukan skill itu mampu sedikit lebih fleksibel dan menjawab itu lebih diplomatis gitu. Jangan terlalu strict, kayaknya susah deh Bu, nggak bisa, ini aja udah berat banget gitu. Jangan sampai menjawab seperti itu. Jawaban diplomatis diperlukan, misalnya, ya kami berharap kami bisa mengontrol penyakit ibu, atau kami akan berusaha melakukan sesuai dengan kemampuan kami. Gitu. Jadi hal terbaik yang bisa kami lakukan. Itu adalah jawaban-jawaban diplomatis yang bisa kalian berikan apabila ada pertanyaan sulit yang diajukan oleh pasien. Begitu juga pada saat menghadapi situasi yang sangat mendadak ya, begitu cepat banget responnya. Jadi kalau sekarang kan contohnya pasien-pasien COVID itu yang sering banget ya, pasien lansia, tiba-tiba kondisi CSS menurun, terus udah meninggal gitu ya. Apapun kondisinya, apabila terjadi perjalanan penyakit yang progresif ya, yang sangat cepat, tolong kalian ingat nanti bekal untuk kalian, jangan menyampaikan bad news itu kalau kita tahu sudah kondisinya memburuk, jangan nunggu sampai pasiennya meninggal dulu baru disampaikan. Tapi lakukanlah yang namanya setting bad news itu selama kalian sudah melakukan proses resusitasi atau pada saat sudah menuju gitu ya. Jangan sampai udah tahu pasiennya kok jelek ini ya gitu. Sampaikan saja kondisinya kurang baik sehingga keluarga pasien akan menerima kondisi, oh ini sudah mulai. Jangan nanti tiba-tiba,
meninggal loh Bu, ibunya. Oh, udah santai banget rasanya. Saya nggak tahu kok tiba-tiba jadi menurun ya. Jangan sampai terjadi pemberian informasi yang silly seperti itu ya, kesannya seperti tidak aware sama perjalanan penyakit pasien. Oke, jadi teknik yang kita pakai nanti adalah teknik spikes ya. Spikes itu adalah 6 langkah dalam penyampaian berita buruk. Yang pertama adalah setting, lalu perception, invitation, knowledge, empathy, and summarize ya. Oke, jadi dalam setting perhatikan hal-hal berikut ya. Pilihan ruangan yang minimal suara kita bisa clear terdengar. Lalu keterlibatan dari orang-orang, pasien mau didampingi dengan siapa. Jalin hubungan dan persiapkan diri dengan dokumen-dokumen yang mendukung ya. Lalu langkah kedua adalah perception, menggali tingkat pemahaman pasien. Nanti setelah kalian menonton video, saya tidak putar sekarang karena lebih fokus rasanya apabila itu diputar besok bersama dengan tutor, dibahas satu persatu. Jadi supaya ada bahan diskusi untuk besok. Hari ini kalau kalian mau nonton kan sudah di-share linknya di LMS ya. Nah, jadi nanti lihat di masing-masing tahapan itu. Kalau untuk di perception, jangan lupa saat kita sudah prepare semuanya, kita tanyakan dulu sampai mana pemahaman pasien tentang penyakitnya. Minimal menanyakan, menurut Ibu bagaimana kondisi Ibu sekarang gitu ya. Jangan lupa untuk menanyakan itu. Setelah itu baru undang pasien, ajak pasien dalam step langkah invitation untuk mencari tahu seberapa besar keingintahuan dari pasien akan hasil atau akan berita yang akan kita sampaikan gitu. Jadi misalnya menanyakan pada pasien, baik Ibu, ini sudah ada hasilnya, apakah bisa saya jelaskan sekarang hasilnya kepada Ibu? Kita lihat respon pasien. Kok pasien bilang, aduh jangan dok, jangan. Oke, kalau memang tidak, apa saya bisa sampaikan kepada pasangan Ibu atau kepada siapa, atau mau ditunda sampai kapan? Itu tawarkan. Kita cari tahu ya, seberapa sih ingin tahunya pasien terhadap bad news yang kita miliki. Lalu ada di langkah berikutnya, ini adalah main step. Langkah utama sebetulnya di sini saat penyampaian bad news. Di sini hati-hati, respon yang bisa didapatkan bermacam-macam pada pasien. Setelah itu tunjukkan empati kita sebagai dokter ya. Ini step ini yang saya bilang kurang di dalam video yang saya buat ya, kurang lama dan kurang menunjukkan empatinya itu kurang berkualitas gitu. Itu yang nanti kalian bisa improvisasi di sana. Lalu terakhir bisa rencanakan tindak lanjut apa langkah-langkah yang akan kita lakukan kepada pasien. Lalu berikutnya adalah yang harus kalian pahami itu ada 5 reaksi emosi menurut Kubler-Ross ya namanya. Akan hal-hal yang bisa terjadi pada seorang pasien apabila ia mendengar sesuatu yang kurang mengenakan terjadi pada dirinya ataupun pada keluarganya. Intinya pada orang terdekat. Hal pertama yang mungkin terjadi adalah pasien atau keluarganya itu shock dan denial, seperti menyangkal, nggak mungkin saya kena kanker payudara, nggak mungkin deh pengobatan kemoterapi saya ini gagal. Ini bekal untuk kalian nanti pada saat kalian menjalani siklus dokter muda ya, akan banyak menemui kondisi ini di UGD. Mungkin lihat pasien histeris, teriak-teriak gitu ya, yang mengalami kecelakaan mendadak, lalu kehilangan anggota tubuh atau anggota keluarga gitu ya. Lalu setelah kondisi ini, bisa jadi pasien akan marah lalu bertimbang-timbang gitu ya, nego-nego. Setelah dia marah, nego-nego, kok saya begini ya, nggak ada gunanya saya marah. Jadi setelah kondisi itu, dia akan jatuh dalam kondisi depresi atau sedih gitu ya. Sebelum akhirnya dia merenung kembali dan menerima dalam tahapan acceptance. Tapi yang perlu kalian pahami,
semua tahapan emosi ini tidak bisa berlaku berurutan seperti ini. Kadang-kadang pasien shock, lalu langsung depresi gitu ya. Setelah depresi terus baru marah, atau marah dulu, nggak usah bargaining bisa langsung depresi. Jadi apapun bisa terjadi. Tapi yang paling akhir terjadi biasanya adalah penerimaan. Sudah mulai pasrah, mulai memahami, menyadari gitu ya. Cuma dalam beberapa kejadian pasien yang sudah menyadari, paham itu bukan tidak berarti nanti lancar aja ya. Kadang dalam satu kondisi dia udah capek menerima gitu, mulai menyalahkan lingkungan, balik lagi ke dalam kondisi depresi. Jadi begitulah nanti kalau kalian menjadi dokter dan mendampingi pasien-pasien dengan penyakit kronis. Diingat bahwa kelelahan emosi pada pasien tidak hanya pada pasien ya untuk penyakit-penyakit kronis, tapi kelelahan paling utama itu adalah pada caregiver, pada pendamping. Mungkin kalau sekarang kalian ada keluarganya yang sakit, nenek, kakek gitu ya, mendampingi itu yang capek nemenin itu sebetulnya anggota keluarga yang lain. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian juga. Oke, jadi ini checklist-nya sudah disesuaikan. Intinya nanti kalian lihat satu persatu dari checklist ini, mulai dari step-step awal, langkah awal, mulai dari setting, kemudian perception, invitation, dan lain-lain, apa poin-poin yang harus kalian pahami di sini. Cocokkan poin-poin ini dengan video yang sudah dibagikan, lalu bisa dikritisi dari video tersebut apa yang kurang, apa yang harusnya dilakukan, apa yang harusnya ditambahkan, ya, atau apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, sisanya nanti kalian baca. Saya ulang sedikit dulu deh. Jadi dalam setting ingat pemilihan ruangan ya, posisi duduk. Posisi duduk idealnya tidak ada penyekat, tidak ada meja di depannya, tapi setting di Indonesia kebanyakan ruang praktek dan lain-lain itu ada meja untuk mempermudah berkas-berkas diletakkan di atas meja oleh dokter ya. Kalau di luar memang ada setting khususnya untuk konseling itu berupa sofa dan mejanya ada di depan. Jadi posisi antara pasien dan dokter tidak ada pembatas. Tapi setting kali ini saya pakai yang dengan ada meja, walaupun itu bukan yang ideal banget. Lalu persiapkan semuanya ya, rekam medis, matikan nada dering, telepon dan lain-lain gitu. Lalu untuk di perception, ingat menggali bagaimana pemahaman pasien tentang penyakitnya, gunakan pertanyaan terbuka. Kemudian untuk step langkah itu lihat seberapa keinginan pasien untuk informasi yang akan disampaikan. Tanyakan apakah pasien betul-betul ingin tahu atau mau menunda terlebih dahulu. Lalu saat penyampaian knowledge, ya, penyampaian berita buruk, gunakan kalimat yang jelas, hindari kayak nyeneng-nyenengin pasien gitu ya, dihalus-halusin gitu. Usahakan jujur pada saat ini dan clear yang jelas ya. Nah, penyampaian berita buruknya kalau ada banyak, jangan sekaligus, iya Bu, ada begini, ada begini, ada begini. Jangan ya, dibuat satu kalimat sambil melihat respon dari pasien. Lalu tunjukkan empati dan rencanakan tindak lanjut di sini. Jadi diberi alternatif pengobatan, penjelasan apa yang harus dilakukan kemudian. Jangan lupa di akhir sesi tanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan lagi oleh pasien. Oke, itu dulu untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu sebetulnya. Kalau memang ada hal yang belum clear, silakan. Dari saya, dokter. Ya, silakan. Siapa itu ya? Palguna ya? Ya, saya Palguna, dokter. Ya. Ingin bertanya, dokter. Jadi, jika sekiranya kita akan memberikan kabar buruk kepada pasien dan pasien itu sudah menerima apa adanya, gitu.
Akan tetapi pihak keluarganya itu tidak terima dengan hal yang sudah keputusan yang sudah kita berikan kepada pasien atau vonis begitu modelnya. Itu bagaimana ya dokter? Bisa saja keluarga pasiennya itu malahan menganggap kita itu tidak berkompeten dalam memberikan terapi yang sesuai untuk pasiennya tersebut dan dituntut bahwa kita tuh malpraktek gitu. Itu sekiranya bagaimana ya dok? Oke, sekian. Ya, Terima kasih. hal itu yang disebutkan Pak Guna itu bukan seandainya-seandainya, tapi sering terjadi loh. Yang lebih riweh, yang lebih rese itu keluarganya. Pasien saat itu sudah merasakan, ya dia mungkin bisa melihat bagaimana dokter menolong ya, interaksi dia bersama dokter dari beberapa bulan menangani dia yang paham gitu. Tapi tidak begitu halnya dengan keluarga pasien. Nah, pada saat kondisi seperti itu, amankan pasien dulu. Jadi minta kepada pasien dan keluarganya baik, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Mungkin ibu bisa beristirahat dulu, misalnya kalau dalam ruangan perawatan misalnya, ibu bisa tidur, kita bisa bicara lanjutkan di luar ya Bapak atau siapa kayak gitu ya, atau anaknya, atau kita bisa diskusikan lagi biar ibunya beristirahat. Kalau settingannya misalnya di poliklinik, di poliklinik itu juga kita bisa lakukan, Bapak ini karena kondisinya cukup banyak yang perlu saya jelaskan dan tidak bagus juga untuk ibu mendengar terlalu detail atau ikut berpikir tentang bagaimana step-step selanjutnya yang harus dilakukan. Bisa kita berdua saja atau misalnya sama siapa ibunya biar enggak usah. Itu kita mesti jaga kondisi baik fisik maupun psikis dari pasien. Nah, itu kita kemudian menjelaskan lebih lanjut. Nah, di sana kalian bisa lebih bebas. Saya mohon pengertian dari Bapak Ibu pada kondisi ini sebetulnya misalnya istri Bapak sudah sangat memahami kondisi ini. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya ibu sudah lelah atau ibu sudah bisa menerima kondisi dan menginginkan atau mau melanjutkan terapi yang seperti ini atau cukup dengan ini gitu ya. Itu kita bisa jelaskan pada pasien bahwa kasarnya tuh begini. Istrimu loh yang jadi pasien itu sebetulnya udah oke, kok kamu jangan memperberat istrimu dong ya. Itu kasarnya, tapi nanti kita buat cara yang lebih halus untuk menginformasi atau mengedukasi keluarga pasien. Intinya kita siapa sih yang ingin istrinya sakit, kita sudah berusaha optimal. Makanya sekarang kita diskusinya tidak dengan pasien. Apabila pasien sudah terima gitu ya. Itu yang bisa dilakukan dan itu sering terjadi Pak Guna. Ya, oke. Ada lagi? Sudah cukup kira-kira ya? Atau masih ada? Saya tunggu 1 menit lagi, biar pas jam 2:10. Sudah cukup rasanya ya? Oke, kalau sudah cukup, nanti diskusi barusan sudah ada penyamaan persepsi dengan instruktur. Instruktur sudah paham tentang step-stepnya dan besok akan tonton videonya bersama-sama sekali lagi. Apabila kalian menonton hari ini boleh. Besok akan dibahas lagi satu persatu stepnya dan membahas satu buah kasus saat terbimbing. Nanti instruktur yang akan mendampingi mungkin akan memberikan banyak masukan juga terkait dengan kalimat-kalimat yang nanti disampaikan gitu ya. Oke, untuk siang ini saya rasa cukup. Terima kasih sudah boleh beristirahat hari ini rasanya karena kuliah saya kuliah penutup ya. Sudah bisa napping, tidur siang sedikit sebelum mempersiapkan untuk besok lagi. Oke, selamat siang semua. Ya, terima kasih Dokter. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.